Halo guys, perkenalkan nama saya Adriano. Di sini saya akan sharing sedikit tentang pendapat pribadi saya tentang sistem hukum yang ada di Indonesia ini. Apa sih sistem hukum itu? Sistem hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang merupakan kesatuan yang teratur dan terdiri dari subsistem-subsistem. Misalnya ada subsistem hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan hukum ekonomi. Dan ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Lalu, apa saja sih sistem hukum yang ada di Indonesia? Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum sivil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum itu harus saling melengkapi, harmonis, dan juga romantis. Oke, yang pertama itu ada sistem hukum Islam. Sistem ini mempengaruhi cara hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam, yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang terpenting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, ini pun mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Bahkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat dan hukum Islam digunakan dalam pembentukan jurisprudensi di Mahkamah Agung. Lalu sebagai negara bekas jajahan Belanda, Indonesia juga menerapkan sistem hukum sivil atau hukum Eropa kontinental yang merupakan bekas dari zaman Belanda ya. Sistem sivil ini adalah bentuk-bentuk sumber hukum yang dalam arti formal dalam sistem hukum sivil berupa peraturan perundang-perundangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Negara-negara penganut sivil menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oke, sekarang kita masuk ke pendapat pribadi saya tentang penerapan sistem hukum yang ada di Indonesia ini. Ya, menurut saya, penerapan sistem hukum di Indonesia ini sudah sangat baik. Namun, masih belum konsisten dalam pelaksanaan dan pengaplikasiannya di lapangan. Masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang susahnya mendapatkan perlindungan dan mendapatkan kepastian hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum. Tapi menurut saya ini bukan merupakan 100% murni kesalahan hukum. Sebagian besar masalah hukum itu timbul karena kurangnya kualitas atau kurangnya profesionalisme dari para penegak hukum di Indonesia. Ini yang menyebabkan masyarakat sering bilang hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ya, tapi memang ada saja kejadian seperti itu. Contoh, kalau orang biasa atau orang miskin yang melanggar, dia bakal benar-benar dijerat dengan hukuman yang sesuai dengan undang-undang tanpa ada belas kasihan. Contohnya, Nenek Mina mencuri 3 biji kakao yang seharga 2.000 dituntut 1 tahun 15 hari. Tapi, bagaimana jika orang-orang kasta atas atau pejabat yang melakukan kesalahan? Apakah hukumannya yang diberikan tetap setimpal dengan apa yang mereka lakukan? Mungkin jawaban kita tidak. Salah satu faktornya yang mungkin dapat terjadi karena orang-orang ini, pejabat atau orang-orang kasta atas ini, mereka punya uang untuk menyewa pengacara. Jadi mereka dapat membela diri mereka sehingga mereka tidak mendapatkan hukuman yang terlalu berat atau terlalu menyakitkan bagi mereka. Ya, dari segi positifnya itu sih yang mungkin bisa kita ambil tentang bagaimana cara hukum ini bekerja. Ya, memang berat, memang kejam, tapi itu yang tertulis. Jadi jika saja hukum di Indonesia itu ditaati dan diterapkan dengan seadil-adilnya, tentu saja Indonesia akan sangat sejahtera. Namun di sini orang-orang yang meminta keadilan juga susah diedukasi tentang pentingnya taat hukum, dan peliknya juga malah penegaknya yang suka melanggar hukum dan memainkan hukum-hukum tersebut. Jika saja hukum di Indonesia itu ditaati dan diterapkan dengan seadil-adilnya, tentu saja Indonesia akan sangat-sangat sejahtera.
Namun di sini, orang-orang yang meminta keadilan juga susah diedukasi tentang pentingnya taat hukum di Indonesia. Dan yang peliknya lagi juga, malah penegaknya yang suka melanggar dan memainkan hukum-hukum tersebut. Sehinggalah tercipta tadi, hukum itu tumbuh ke atas, belum ke bawah. Akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum yang ada di Indonesia. Nah, saya berharap semoga kedepannya lagi Indonesia ini dapat menghilangkan sifat-sifat seperti itu. Kita ini harus taat terhadap hukum yang berlaku dan jangan memaksakan hukum yang berlaku itu agar membenarkan kelakuan kita yang salah. Sekian dari saya, video penjelasan tentang bagaimana pendapat saya tentang penerapan sistem hukum di Indonesia. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Thank you.